Ya, ini ada Pak Agus Sutrisno, boleh berdoa buat kita. Pak Agus, ada Pak Agus? Saya juga Pak. Ada Pak, ada. Boleh berdoa. Bentar ya. Dia kecilin suaranya, Rey. Kecilin. Suaranya kecilin. Suara diri kecilin. Bentar Pak. Oh, belum dibuka kameranya. Nah, kawan-kawan kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami ingin buka Zoom ini Tuhan. Kami ingin mendengarkan pelajaran dari pastor kami Tuhan. Kiranya Engkau pimpin dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini kita belajar tentang komunitas ya. Tolong dibuka Roma 12. Semuanya siap. Swandayani bisa baca Alkitab enggak? Sorry Pastor, belum bisa. Saya sambil produksi soalnya. Oke. Ya. Ke Roma 12. Siapa yang bisa? Pak Kayan bisa baca, Pak Kayan? Pak Kayan. Ada Pak Kayan enggak? Atau Pak Murji mungkin, Pak Murji saja sudah standby nih Pak Murji. Baca Roma 12 ayat 9 sampai 21. Ayat 9 sampai 21. Iya. Siap, saya bacakan pembacaan dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Amin. Luar biasa. Terima kasih Pak Musri. Ya, sama-sama Pastor.
Ini luar biasa saudara ya. Bagaimana dalam komunitas pasti ada konflik saudara. Nggak mungkin nggak ada konflik. Ya, komunitas pasti ada konflik. Ya, kalau Anda ada di pengurus Damaris, Damar Kasih, Galarua, ya pasti ada konflik. Masalahnya bagaimana kamu selesaikan konflik itu. Kamu konflik mau sampai bunuh-bunuhan, pokoknya kalau dia belum keluar, saya tidak akan berhenti tak serang terus sampai kamu minggat dari sini. Mau begitu apa enggak saudara kalau berkonflik? Siapa yang kalau berkonflik harus begitu saudara? Hati-hati, kamu belum lahir baru saudara. Kalau kamu berkonflik dan kamu harus salah satu kudu keluar dari sini, aku atau kamu, berarti kamu belum lahir baru. Kalau Anda berkonflik suami istri, kita harus putus, bubar, cerai. Berarti Anda belum lahir baru saudara. Serius saudara. Anda yang berkonflik lalu memutuskan buat, ya kalau gitu kita cerai saja. Ya, padahal tidak ada pukul-pukulan, nggak ada kekerasan ya. Kalau kekerasan rumah tangga itu beda, itu kita harus pikirkan banyak hal ya. Tapi kalau tidak ada KDRT, hanya perang mulut saja begitu ya, ketidakcocokan, lalu sudah kita cerai saja. Itu jangan-jangan Anda belum lahir baru. Ya, dan ya resikonya tanggung sendiri-sendiri saudara. Bukan tanggung Pak Pendeta, bukan tanggung pemerintah, Anda sendiri. Ya, Anda yang memutuskan sendiri, hidup sendiri. Kelahiran baru adalah urusanmu dengan Tuhan. Ya, padahal Tuhan ajarkan kepada kita simpel sekali saudara ya. Dalam konflik itu, kasihlah musuhmu, berilah dia makan, bila seterumu lapar. Dengan demikian kamu menemukan bara api di atas kepalanya. Ada berkat saudara. Dan kemenangan itu adalah ketika kamu bisa menolong musuhmu saudara. Karena apa saudara? Karena di dalam konflik kita sesama anak Tuhan. Ya, mereka itu bukan musuh. Jadi Anda bisa menunjukkan bahwa kamu mengasihi, yang kamu tidak suka adalah idenya dia, pendapatnya dia, kelakuannya dia. Tapi saya tetap mengasihi kamu. Dengan ketika Anda membuktikan tetap menolong dia dalam kesusahan, saudara. Itu beneran ya. Masalah Anda boleh berkonflik dengan keras, tetapi Anda harus punya cinta kasih di dalam itu, saudara. Kalau Anda tidak ada cinta di situ, yang ada kebencian, Anda jangan-jangan belum lahir baru, Anda bukan anak Allah, tapi Anda anak iblis. Ini warning keras sekali, simple keras sekali, saudara ya. Simple ya. Nah, ya. Oke, sekarang tolong bacakan Roma 12 ayat 1 sampai 8. Siapa yang siap? The student, tolong baca Roma 12 ayat 1 sampai 8. Mana student? Student. Oh, nggak ada nih. Siapa yang siap? Felix? Roma berapa? Oh, pakaian, boleh. Roma 12 ayat 1 sampai 8. Roma 12. Saya baca di kitab saya, Pak. Ya. Ayat 1. Roma 12 ya, Pak. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kami pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, kalaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah
kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang tulus. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Luar biasa. Saudara, tadi ada ini ya, ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tapi arahkanlah dirimu kepada perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Coba lihat tadi ayatnya, ya, ayat yang 3, 12 ayat 3, ya. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan padaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah. Ada ukuran iman, ada dua hal, saudara ya. 2 kali disebut, nggak usah mikir muluk-muluk. Kenapa? Itu kan menyiksa dirimu, saudara. Konflik terjadi pertama, ya, karena ada ketidakcocokan. Ketika sama-sama orang di dalam Tuhan, kita sama-sama orang benar, konflik itu bisa terjadi karena yang satu memikirkan hal-hal yang melampaui imannya, saudara. Banyak orang, saya tidak mengatakan tidak punya cita-cita, saya punya cita-cita yang besar. Tetapi kalau kamu tidak punya iman, iman itu harus disertai dengan perbuatan. Artinya orang ini tukang ngimpi, saudara. Tukang ngimpi nggak bangun-bangun. Banyak orang ya kerjanya cuma ngimpi, disuruh kerja nggak mau, disuruh merealisasikan mimpinya, disuruh orang lain yang suruh kerja buat dia untuk melaksanakan mimpinya dia. Jengkel, itulah konflik, saudara. Karena ada kemalasan di sana, karena ada ketidakseimbangan. Ya, yang satu cuma bermimpi, mikirnya tinggi, bergaya hidup mewah, ya, bergaya hidup mewah, glamor, sehingga muncullah hutang, muncullah iri-irinan, dengki, ya, karena kita memikirkan yang tidak sepatutnya kita pikirkan, yang di luar kemampuan kita, iri-irinan, tetangga beli TV kita iri, tetangga beli mobil baru kita iri, tetangga beli sepatu baru, dandanan baru kita iri. Ya, padahal ayatnya bilang apa, saudara? Arahkanlah dirimu kepada perkara sederhana. Bukan berarti Anda jadi tukang beca saja, bukan. Tetapi ada ukuran iman. Iman kamu nyampe enggak? Ketika saya berkata, saya mau kasih makan orang, saya bertindak, saudara. Saya gunakan, saya kerahkan segenap kapasitas yang saya miliki yang ada di YouTube ini. Ya, bahkan saya rela untuk tidak mendapat donasi yang sekian ratus juta itu saya ikhlaskan. Ya, saya tidak minta 1 rupiah pun persenan, karena saya punya iman. Lalu hidupnya pakai apa? Ya cukup mengendalikan channel YouTube saja, dari cuma dapat 3 juta sebulan, ya sampai 10 juta per bulan dari YouTube saja, saudara ya. Sampai 2 bulan ini berturut-turut saya dapat 16 juta rupiah per bulan. Berturutnya nggak cukup. Kalau di Eropa, misalnya di Eropa kan 2000 itu berarti 30 juta sebulan, saudara ya. 2000 euro itu saya harus hidup dengan 30 juta sebulan. Itu saya masih UMR, saudara ya. UMR, kalau di Jakarta UMR-nya kan 4 juta. Nah itu saya dengan 2000 itu sama seperti saya hidup UMR-nya Jakarta tuh, saudara. Jadi dari YouTube itu baru separohnya, ditambah kelas-kelas yang kita sekarang ini jalanin, ya, ditambah ada beberapa donasi kecil, ya, bukan kecil ya, lumayan lah kalau buat saya lah, akhirnya cukup, ya saudara ya, sehingga saya bisa hidup dengan UMR plus sedikit di atas UMR, ya saudara ya, luar biasa saudara, karena saya punya iman, lalu kita bikin, oke, kita bikin ini, kita bikin itu,
Beberapa orang merasa saya ini omdo, tapi nyatanya kita lakukan, saudara ya. Nyatanya kita lakukan, saudara. Kita kasih makan 5.000 orang, kita bikin ini, kita bikin itu, kita ya. Dan sekarang saya ada sekolah di Haifa. Orang berpikir saya omdo karena dia tidak kenal saya. Ya bahwa ya kalau saya punya iman untuk memikirkan itu. Berpikir ya ketika Anda bermimpi Anda harus punya iman. Kalau enggak jangan, saudara, mendingan kerja saja. Dari mana saya punya iman? Dari dari pengalaman saya dengan Tuhan, dan saya memberi diri saya untuk masuk dalam itu taat dan membuka kapasitas saya. Dan saudara, kalau Anda ingat embun pagi tadi pagi, rela berkorban, saudara. Ada rela berkorban seperti Mordekai, ya. Belum sampai tujuannya ya enggak apa-apa, dicaci maki orang ya enggak apa-apa. Ada hati yang rela. Makanya Tuhan kasih, ya. Tuhan kasih kepercayaan, Tuhan buka kapasitas kita, dan kita terus mau belajar, meningkatkan integritas, kredibilitas, kapabilitas kita. Nah, konflik terjadi selain dari karena ada orang yang bermimpi tapi tidak mau melakukannya, omdo, ya cuman umbrus doang. Konflik terjadi karena apa, saudara? Roma 12 ayat 1. Karena ada ketidakkudusan. Padahal orang ini baik, ya dua-duanya orang baik. Tapi bisa konflik, kenapa? Karena ada frekuensi yang nggak sama. Ada kenajisan, entah dia dipenuhi dengan dendam, ya tiba-tiba, ya jadi hawanya itu nggak enak, saudara. Di dalam komunitas yang kudus, ketika ada orang yang berzina, orang ini kalau akhirnya jadi konflik, saudara. Walaupun sebenarnya orangnya baik, tetapi karena ada ketidakkudusan. Ya, ketidakkudusan membuat orang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga akhirnya manusia pun tidak berkenan. Ya, ingat juga embun pagi tadi pagi ya, berkenan disukai oleh orang banyak. Konflik terjadi karena kamu tidak hidup dalam kekudusan, lalu bawa frekuensi itu ke dalam rumahmu. Jadilah konflik itu di rumah. Ya, karena apa? Kita grogi, saudara, distres tanpa depresi tanpa kita sadari, ada perselingkuhan, ada menyimpan dosa, ya kan? Sehingga kita jadi gerak-gerik kita jadi aneh. Kita yang salah kita malah nyalain orang lain dan seterusnya. Jadi awkward, kikuk, atau nervous. Jadilah kita bikin konflik tanpa kita sadari. Kalau hidup kita dalam aletheia, ketulusan hati, selalu dalam kekudusan, maka ada cinta kasih itu tetap, dan cinta kasih itu mengurangi banyak sekali konflik, saudara. Ya, tetapi kita harus berubah, ya. Metanoia, berubahlah oleh metanoia. Ya, kita ada metanoia dengan cara membaca firman Tuhan, dan orang kalau baca firman Tuhan terus, apakah jadi baik, saudara? Enggak, saudara. Jadi busuk, iya, saudara. Orang kalau baca firman Tuhan terus tanpa cinta, saudara, akhirnya orang ini jadi kejam. Orang tahu hukum tanpa cinta, orang ini jadi kejam. Orang ateis, orang Islam, tahu hukum, tapi tanpa cinta, jadi kejam, saudara. Jadi konflik. Tapi kalau orang ya tahu hukum, tapi dia penuh dengan cinta, maka hukumnya ini akan menjadi hukum yang penuh cinta kasih, saudara. Bukan hukum yang kejam. Pokoknya saya ingin menghukum orang. Enggak. Kalau orang penuh cinta, saya ingin memberi kesempatan orang. Kalau orang penuh kebencian, saya ingin menghukum orang. Makanya harus metanoia, saudara. Cara berpikirmu, cara kamu memandang sebuah hukum, sebuah peraturan harus berbeda. Kalau saya enggak, orang lain juga enggak. Jangan begitu, saudara ya. Kita harus selalu melihat dari perspektif cinta kasih. Nah, saudara, kemarin kita sudah belajar tentang sanguin, melankolis, kolerik, flegmatik, saudara ya. Tadi di dalam Roma 12,
ada 7 karunia, saudara dikatakan ya. Karunia apa, saudara? Karunia bernubuat. Bernubuat itu salah terjemahnya, yang benar adalah persif ya. Karunia yang persif, penerimaan. Dia bisa membedakan hitam dan putih dengan jeli, saudara ya. Benar, salah, hitam, putih ya. Benar, salah. 2, ada karunia melayani. 3, ada karunia memberi. Ada karunia menasihati. Ada karunia apa tadi, melayani, memberi, menasihati. Ada karunia memimpin. 6, ada karunia memberi, menasihati, memimpin, mengajar, ya. Ada karunia mengajar. Ada karunia kemurahan hati. Kemarin dulu kita belajar ada sanguin, melankolis, kolerik, flegmatik ya. Dulu kita belajar ini, masih ingat nggak? Ini adalah emosi kita. Kalau ini adalah aktivitas kita. Aktivitas atau output, praktek, tindakan. Ada orang-orang ya, dia orang sanguin, kolerik, melankolis, flegmatik, emosinya saudara ya, pendiam, ada orang yang terbuka, ada orang yang suka bercanda, ada orang yang bisa pura-pura, ada orang yang suka kebawa perasaan, ada orang yang pemarah, nggak sabaran, ada orang yang teliti, gitu ya. Nah ini ada, kalau dalam Roma 12, ya ada orang yang bisa membedakan benar salah dengan jeli, saudara. Bagaimana seharusnya, bagaimana yang tidak seharusnya. Begitu dia masuk, dia ngerti ya, oh ini salah nih, harusnya begini naruh barangnya nih. Begitu dia masuk, dia tahu ada yang salah, ya. Bukan cenayang, bukan paranormal, bukan ya, tapi ini membedakan. Misalnya nih, kenapa ada orang kecelakaan, dia cuma cerita, kenapa kamu ya di kecelakaan di rumah sakit, kenapa tadi arah sini, oh enggak, kamu pasti begini tadi. Dia bisa begitu saudara ya, kamu tadi pasti begini, makanya kamu kecelakaan. Dia bisa bedain saudara. Kalau ada orang bertikai, dia langsung begitu dengar, dia langsung tahu, enggak, yang benar adalah begini, kamu salah, yang benar orang ini. Ya, kesannya menghakimi, bukan menghakimi, tetapi orang ini bisa membedakan benar dengan salah dengan jeli, saudara. Banyak orang tidak bisa membedakan benar dengan salah, banyak orang ya, bahkan ekstrimnya bedain tangan kanan sama kiri aja nggak bisa. Tetapi ada orang yang sangat peka sekali, sehingga dia tajam sekali pisaunya, membedakan benar dengan salah, saudara. Ya, nah itu seperti itu. Orang-orang ini diperlukan, seorang hakim, ya, seorang hakim, seorang pemimpin, dia membutuhkan karunia ini untuk membedakan benar dengan salah, saudara. Untuk menimbang-nimbang masalah. Orang ini bisa mendeskripsikan suatu keadaan dengan mudah, saudara ya. Mendeskripsikan satu keadaan dengan mudah karena dia bisa melihatnya dengan objektif. Ya, alias orang ini kalau melihat sesuatu itu jauh lebih luas, lebih dalam, lebih lebar. Ya, karena persif. Lalu ada karunia melayani. Orang ini kemana saja dia suka melayani, saudara. Melayani itu dalam arti hospitality. Orang kalau tinggal di rumah orang yang punya karunia melayani, senang, saudara. Anda kan dilayani dengan baik di rumah. Mau makan apa? Tak masakan ya. Mau masuk kemana? Mau jalan-jalan kemana? Mau apa? Hospitality, ya. Orang punya karunia melayani. Saya kemarin kedatangan tamu dari Paris, ibu ini dari pagi sampai malam kan nginep di rumah. Kalau nggak nyuci, masak, belanja, pokoknya dari pagi sampai malam. Padahal dia tamu saya, tapi malah dia yang melayani kita, saudara. Karena dia punya karunia melayani, bersih-bersih rumah, ngasih duit pula, saudara ya.
Masih ngasih uang pula itu yang buat bikin teras saya tuh ya. Waduh, saudara, ini orang punya karunia melayani, saudara ya, luar biasa sekali. Di gereja ada orang yang senangnya datangnya gasik, lalu ngepel, nyapu, bersihin kursi, saudara ya. Saya dulu punya teman namanya Untung Gunawan ya, kita dulu injili dia. Orang ini tinggi besar, saudara ya, gembul tinggi besar, saudara ya. Tapi kalau kita lagi penginjilan, kita lagi rempong, bawa traktat, bawa tas sekolah, bawa macam-macam ya, bawa makanan, maka tasnya kita dia yang bawa, ini tasnya kalian, kita yang saya yang bawa. Jadi kita ada 7 orang, 7-7-nya tasnya dia yang bawa semua, saudara. Dan dia sangat senang, dia gembira sekali bisa melayani. Terus kami, saya, Ana, sama tim yang lain ya, ini SMA ya, kami SMA udah penginjilan. Kita bagi-bagi makanan, kita bagi-bagi traktat. Dia dengan bangganya dia bawa tas kami, saudara ya. Melayani. Dan kalau persekutuan doa, dia pasti datang awal, dia bersih-bersih dulu, saudara. Dia punya karunia melayani yang luar biasa. Ada orang yang punya karunia memberi, ya contohnya ibu kemarin dari Paris ya. Dia mudah sekali, dia suka ngasih ya. Ada temennya dia cerita, enggak apa-apa, aku suka memberi kok. Dia suka memberi, saya pun dikasih, ini kamu lagi bangun, ini ya, kamu lagi bikin teras, dia lagi saya ketak-ketuk, langsung dikasih uang, saudara ya. Loh, jangan Bu, ibu kan tamu sini, jangan. Saya bilang, enggak, saya ingin memberkati kalian. Ada orang yang suka memberi dan dia bilang enggak cuma kalian kok, ini memang jatah saya memberkati. Saya ini ada orang ini saya beri. Orang ini hobi sekali memberi, saudara ya. Saya ketemu beberapa tante saya itu ada yang orang suka memberi ya. Setiap kali saya ke rumahnya dia, pasti dia kalau nggak kasih baju baru, kasih sepatu baru, kasih apa baru, orangnya memang suka sekali memberi, saudara. Ada orang yang menasihati ya, misalnya kita, orang ini sahabat yang baik. Biasanya kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi bikin salah, kalau kita lagi bikin kriminal, orang ini tidak menghakimi kita. Tapi orang ini akan menasihati, dan nasihatnya tepat kalau kita lagi patah semangat. Orang ini bisa memotivasi kita, saudara. Motivator itu loh, ya. Orang karunia memimpin. Punya karunia memimpin ini manajerial, administrator ya. Bukan presiden, bukan ya. Tapi bukan presiden, direktur, bukan ya. Tapi karunia memimpin. Dia punya leadership yang bagus, saudara. Ya, kalau misalnya ada di dalam suasana yang chaos, ya dalam satu suasana yang chaos, tidak ada organisasi, tidak ada struktur, kebakaran rumah atau ada kecelakaan, orang ini bisa ngatur orang dengan tepat sekali, saudara. Oke, kamu hubungi polisi sana, hubungi ambulan, kamu hubungi apa, nomor keluarganya berapa, hubungi keluarganya, ya bagi tugas. Terus ini ada yang ngangkat orang ini ke pinggir, ada yang ngangkat ini, siapa yang tahu bisa, siapa yang bisa P3K, siapa yang gitu, saudara. Cepat sekali orang ini ya memimpin dengan jitu sekali dan waduh luar biasa sekali. Ada orang punya karunia mengajar, ya misalnya nih untuk menjelaskan, ngasih instruksi, ya itu dia lagi via telepon ya, Pak itu cara nyalain itunya gimana Pak, TV-nya Pak, ini TV baru. Oh kamu madep kemana sekarang? Madep ke timur Pak. Timur barat, ya kamu sekarang madep ke timur, tombolnya ada sebelah kanan apa kiri, lihat, kamu lihat di remote-nya itu, ada warna ini, ya warna ini, sekarang kamu pencet warna ini, terus pencet 3 kali, terus kamu cari kode ini, dia bisa menjelaskan instruksi manual hanya via telepon dengan sangat clear, saudara. Dia bisa mengajarkan dengan menempatkan diri pada posisi orang yang diajarin. Nggak semua orang bisa mengajar dengan jelas. Orang bisa presentasi, tapi belum tentu orang bisa mengajar, saudara. Ya, presentasi itu lebih gampang. Mengajar bagaimana sesuatu yang ruwet dibikin jadi simpel sekali, saudara. Ya, hal yang ruwet itu bisa simpel sekali. Ya, bisa menjelaskannya dengan simpel. Kalau ada masalah ruwet ya, orang yang punya karunia mengajar bisa menjelaskannya dengan teliti, dengan detail, sampai orang ngerti yang masalah sesungguhnya apa. Ya, ada orang punya karunia kemurahan hati. Orang ini tidak suka menghakimi. Orang ini suka sekali memberi kesempatan orang. Orang ini suka sekali mempromosiin orang lain, saudara. Ya, ayo orang ini yuk, support orang ini, dukung orang ini supaya orang ini bisa. Jadi itu ada karunianya, saudara, karunia khusus. Nah, kalau dalam dunia profesional, orang yang punya ini, persif ini, biasanya jadi hakim, saudara. Jadi hakim, jadi lawyer, jadi polisi, ya. Atau jadi pemimpin, jadi pendeta, ya. Orang yang punya karunia melayani,
Jadi di hakim ya. Hakim penegak hukum. Orang yang punya karunia melayani, dia jadi apa saudara? Customer service. Marketing ya biasanya ya. Orang yang punya karunia memberi, biasanya dia akan masuk dalam lembaga charity, lembaga amal, dia bikin ya. Orang yang suka menasihati, dia akan jadi motivator. Seperti Mario Teguh, ya dan seterusnya. Orang yang punya karunia memimpin, dia biasanya akan menjadi ketua RT, ya. Dia akan menjadi misalnya dalam koordinator arisan, ya. Kalau presiden, pemimpin negara, direktur perusahaan itu beda ya, bukan leadership. Leadership ini dalam komunitas, saudara ya. Komunitas alami maksudnya ya. Kalau presiden, direktur itu official. Tapi ini alami ya. Paguyuban sepeda, dia jadi koordinatornya gitu ya. Ketua kaum muda. Yang orang punya karunia mengajar, ya jadi guru biasanya saudara ya. Jadi dosen. Orang punya karunia kemurahan. Dia biasanya jadi apa saudara? Jadi headhunter. Headhunter apa saudara? Orang yang nyari tenaga kerja itu loh. Ya yang suka, ini kamu suka promosiin orang ya. Dalam dunia profesional, ini ada bidangnya masing-masing saudara ya. Tetapi dalam sehari-hari, di seluruh hidup kita, kayak saya nih. Saya ini orang punya karunia persif yang tinggi sekali saudara. Sehingga saya bisa membedakan orang dengan cepat. Saya bukan menghakimi ya, tapi bisa membedakan dengan cepat benar salah. Ayatnya di mana, harusnya bagaimana, salahnya di mana, harusnya bagaimana. Ya. Ada orang-orang yang karunia saya yang kedua adalah karunia memimpin. Ya, dalam satu komunitas stuck, maka saya biasanya akan mengambil alih saudara. Oke, kita bikin ini ya, punya visi yang luas, punya kemampuan manajerial skill ya, bukan official ya, tapi manajerial skill administrator. Dan saya punya karunia mengajar, karunia saya yang ketiga. Saya bisa menjelaskan kepada orang ya hal yang dogmatis sulit, saya jelaskan dengan cara yang simpel dengan gaya tukang beca. Sehingga tukang beca aja ngerti yang saya ngomong. Nah, walaupun saya tidak terlalu suka mengajar, aneh ya, saya nggak terlalu suka mengajar, tetapi itu karunia. Ketiga hal ini saudara ya. Nah, ada orang yang punya gabungan karunianya melayani, memberi, dan menasihati. Ada orang yang punya karunianya mengajar dan memberi kemurahan. Ya, guru-guru di sekolah, biasanya pembimbing, pendeta-pendeta, ya, ada punya karunia begitu ya, biasanya. Nah, seperti itu, dan seterusnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang karunia ini, saudara. Ya, contohnya. Rumah makan Padang. Ya, ini ada orang bawa piring ya. Ini nasinya. Tiba-tiba jatuh saudara. Wah, berantakan semua saudara ya. Ya, maka orang yang punya karunia persif tadi, karunia bernubuat tadi ya, persif. Oh, kamu tadi salah. Kamu tadi nggak lihat ada air. Dia bisa tahu persis salahnya di mana tadi. Kamu tadi ya, waktu bawa piring, kemiringannya kurang. Kamu pasti lagi lihat cewek ya. Kamu tadi adalah cewek, kamu enggak fokus. Jadinya kamu meleset. Dia malu-malu. Iya Pak, tadi begini. Iya, kamu tadi gini. Wah, ditunjukkan semua salahnya di mana, saudara. Ya. Lalu orang yang punya karunia melayani, dia nggak banyak ngomong, saudara. Ya, dia langsung datangi orang ini, dia ambil sapu, ambil pel, dia bersihin semuanya, dia bantuin orang ini, saudara. Lalu ada orang yang punya karunia memimpin, dia panggil ini, ambil sapu, ambil pel, ambil sana, bersihin. Itu tuh langganannya itu yang pesan tadi diganti dulu makanannya. Itu siapa yang dikasir? Yuk, jangan ngurusin satu orang aja semuanya, yuk. Nah, gitu kan. Orang yang karunia memimpin ini dia bisa langsung bagi tugas, saudara. Spontan, ya. Jadi seakan-akan tidak ada terjadi sesuatu. Hal-hal itu berjalan dengan biasa karena ada orang yang punya karunia memimpin ini, saudara. Ya.
Orang yang punya karunia memilih ini biasanya ya kalau Anda lihat di tengah jalan lagi stuck, mogok, tiba-tiba orang keluar dari mobil pakai pakaiannya keren, saudara ya. Dia jengkel karena stuck dan dia tahu, terus dia bisa ngarahin mobil gini dengan tidak ragu-ragu. Dia bertindak, ya saudara ya, ngarahin jalan, stop sana, stop sini. Padahal ini pakai baju keren, bukan tukang ojek, bukan tukang paugah, bukan ya. Karena dia memang punya leadership, ya. Lalu orang yang punya karunia memberi, wah dia datangi pemilik restorannya, tadi orang itu kenapa itu, habisnya berapa itu kerugiannya? 300.000 Pak, ini tak bayari. Udah simpel, karunia memberi ya. Lalu orang yang punya karunia mengajar bagaimana saudara? Dia datangi orang ini, ya dia training orang ini. 1, 2, 3, 4, 5, caranya begini, ini. Wah, kasih mengajar, jelasin satu-satu saudara ya. Lalu ada orang yang punya karunia menasihati. Ya, orang ini bilang, aku mau bunuh diri, aku gini. Orang jangan takut, bukan cuma kamu saja yang pernah bikin salah. Ayo, besok masih ada hari esok untuk memperbaiki. Kasih motivasi saudara ya. Orang ini jadi semangat, oh iya ya tadi mau bunuh diri enggak jadi saudara ya. Lalu terakhir ada orang punya karunia kemurahan. Ternyata bosnya penuh dengan kemurahan hati. Terus bos, ini anak ini bilang, waduh aku mau dipecat ya bos ya. Oh enggak, apa-apa, saya kasih kesempatan kamu kedua supaya kamu besok bisa lebih baik. Kalau kamu enggak pernah salah, bagaimana kamu bisa benar? Ayo. Nah, malah dikasih kesempatan kedua sama bosnya saudara, karena bosnya ini murah hati. Itulah karunia-karunia dalam kehidupan kita, dalam jemaat, di dalam komunitas. Kita harus kenali keluargamu, istrimu. Ternyata istri saya punya karunia apa saudara? Karunia mengajar. Ya, kalau saya lagi pusing, saya ngajak kamu sama orang, kamu jelasin sama dia. Saya gitu saudara ya. Dia punya karunia mengajar lebih bagus dari saya. Jadi kalau saya lagi pusing, ya lagi jengkel sama orang, ini orang ngomong nggak nyambung ya, sebetulnya bukan nggak nyambung ya, dia sebenarnya nyambung, tapi memang ada konflik. Maka saya tahu istri saya, kamu jelasin sama dia. Saya minta tolong istri saya menjelaskan. Dan istri saya itu punya karunia menasihati saudara. Ya, sehingga istri saya ngasih nasihat. Dan masalahnya istri saya juga persif juga saudara ya. Kayak saya punya karunia persif. Dan setiap orang punya karunia, biasanya ada 3 karunia. Ya nanti ada kuesionernya mengenali karunia diri Anda dan Anda bisa kuesionernya nanti saya kirim ya. Saya minta tolong Willy atau siapa yang dulu punya ya. Ada itu ya. Oke, sampai sini dulu saudara. Singkat ya tentang karunia-karunia supaya kita saling mengenali dalam komunitas karunia-karunia sesama kita dan dalam sekeliling hidup kita. Silakan, boleh bertanya, diskusi. Ya Pak Yuda. Ya, Pak Maul, itu tadi karunia bernubuat tidak ada ya sebetulnya ya Pak. Karunia bernubuat bukan, Tetapi ada lagi. Nanti di kelas profetik saya ajari karunia bernubuat. Beda lagi ya. Itu terjemahannya salah Pak. Harusnya persif. Persif itu penerimaan. Bagaimana kita melihat sesuatu, kita menganalisa sesuatu, analitik ya. Kemampuan analitiknya tinggi. Ya, kebanyakan kan di persekutuan atau komunitas itu suka bernubuat. Ini yang dikejar. Nah itu bukan ini Pak. Itu karunia roh. Minggu depan kita belajar itu karunia roh. Karunia bernubuat, penglihatan, karunia berbahasa roh. Itu nanti minggu depan karunia kesembuhan, marifat ya. Itu minggu depan. Satu lagi Pak, saya mau nanya. Ini sebetulnya saya sudah sedang membentuk komunitas Pak. Dan di komunitas itu ada di perusahaan yang kita ada, dan itu sebetulnya merupakan persekutuan mingguan, persekutuan karyawan gitu. Tapi lama nggak jalan, kemudian atas apa yang saya terima dari Pak Pastor itu saya mulai mengajarkan kepada mereka. Dan mereka tertarik karena ini bahan tidak sama dengan yang mereka dapat sehari-hari itu. Jadi yang saya mau tanyakan, apakah saya ada beberapa bahan yang ingin saya bagikan kepada mereka? Apakah boleh itu Pak? Boleh Pak.
Boleh. Nanti kita Jadi ada boleh. bahan yang seperti PDF itu boleh. Ya, Pak, caranya dimodifikasi sedikit dong. Oke. Diketik ulang gitu loh. Jangan bersama, karena di beberapa PDF yang saya miliki itu ada beberapa yang salah loh, Pak. Mana ada saya revisi. Karena kan saya itu kan saya bikin sendiri semuanya, ya kan, dan tambal sulam itu bahannya kan. Belum rapi, Pak. Saya tidak tahu yang Genesis, Exodus, yang Taurat, 5 Taurat itu apakah itu dari Pak Paul, karena Itu dari Logos, Pak. Ada dari aplikasi Logos. aplikasi Logos. Jadi itu bebas ya dibagikan. Boleh. Ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa dalam komunitas Bapak, ajarkan mereka, misalnya nih sebulan sekali atau 2 bulan sekali, yuk kita turun ke jalan, yuk bagi-bagi makan nasi bungkus. Oh iya. Jangan Ya, lupa, kita Pak. dari perusahaan memang punya program untuk itu, Pak. Jadi Jemaat ada itu event-event komunitasnya tertentu. dilibatkan, Pak. Bagi-bagi Oh, nasi iya, bungkus, bagi-bagi itu. Iya. Mm. Ya, terima kasih. Ke panti asuhan, ya. Selalu dianggarkan itu, Pak, untuk ke panti asuhan, ya. Ya, kita anggarkan itu. Kita sering kunjungin. Itu penting, Iya. paling penting itu ya. Paling penting justru itu. Kumpul-kumpul Iya, ke percuma. Iya, betul. Ya, Pak Daniel. Ya Pak, malam. Ya, malam. Ini karunia yang dari sekian banyak itu, ada enggak yang karunia kenabian? Apakah kenabian Oh, itu nanti minggu depan, Pak. Minggu depan. sama-sama memimpin? Yang ini bukan, Pak. Ini adalah bukan seperti yang Bapak pikirkan itu ada kenabian, bernubuat, dapat mimpi, dapat penglihatan, suara Tuhan. Bukan, itu minggu depan nanti kita belajar itu. Sekilas. Nanti belajar lebih lengkapnya di kelas profetik, Pak. Kita ada kelas profetik. Nanti kita belajar yang tentang roh-roh itu ya, bagaimana setan mengenali ini roh jahat apa, mengenali kita ini ya, doa syafaat, bagaimana perang roh. Ya. Itu nanti ada di situ, Pak. Ini beda, Pak. Ini adalah makanya tadi ya begitu tadi ya, kalau bernubuat itu sudah salah ya, terjemahnya sudah salah itu. Analisa, Pak, kemampuan menganalisa keadaan, Pak. Karunia persif bahasa aslinya tuh. Ya, tadi nih, lihat nih Roma 12 ayat 7 tadi ya. Kan ini ya. Roma 12 ayat 7, Roma 12 ayat 6 ya. Jika karunia untuk bernubuat, nah ini salah, Pak. Kita lihat ya. Dalam The Net Bible ayat 6 ya, profesi untuk individual, kita lihat ya, di dalam King James-nya nih. JKLMN ayat 6. Ini profesi ya, ini salah nih ya, ini terjemahnya salah. Roma 12 ayat 6. Yang dimaksud adalah persif, Pak. Greek text analyst. Ini yang profetaian ini ya, reveal the truth. Nah, itu yang dimaksud adalah reveal the truth, Pak. Tapi bukan profet nabi, Pak. Bukan bernubuat, tapi reveal the truth, Pak. Mengungkapkan kebenaran. Makanya saya bilang membedakan hitam putih, benar salah. Analytic thinking itu loh, Pak. Ya. Oke, lanjut. Itu nanti yang masalah kenabian segala itu minggu depan kita ulas sedikit. Karunia roh, 12 karunia roh itu ya, 12 karunia bernubuat, karunia menyembuhkan, karunia marifat, karunia apalagi itu ya, mimpi, penglihatan, menafsirkan, bahasa roh, itu nanti minggu depan. Ya. Bukan, tapi enggak sama kayak nubuat nubuat apa? Itu nanti minggu depan, Pak. Itu beda, Pak. Itu ada lagi karunia bernubuat yang berbeda. Oh, iya. Itu nanti minggu depan. Oke. Ya, thank you, Pak. Oke, ada lagi? Nanti minggu depan itu ada jawatan ya, karunia kerasulan, karunia nabi, penginjil, gembala, mengajar. Ya, itu ada lagi ya.
Sama 12 itu minggu depan kita. Yang ini kita tentang karakter itu tadi ya, hubungannya dengan sanguin, melankolis, kolerik tadi itu ya. Nanti kita juga rangkai sekalian. Oke, kalau nggak ada lagi, kita stop untuk ini. Sebentar ya, kita masih punya waktu ya, kita masih ada waktu nih. 15 menit, setengah jam malah sebetulnya ya. Ada nggak mau nanya lagi? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ini ngantuk apa jelas semua nih? Tahu ya, tadi 7 karunia itu adalah 7 karunia yang kita miliki, Kak. Sifat dasar dari itu gawan bayi dari lahir ya saudara ya. Akirao silakan. Lalu saya mau menanyakan ini Pak. Pak Paul kan selalu di mana-mana tuh membangun komunitas ya Pak. Itu Pak Paul tuh mulainya gimana ya Pak? Pergaulan persahabatan. Tuh, udah kita ngobrol-ngobrol, senang. Ya, saya dengan alami sekali, yuk belajar firman Tuhan. Sama-sama. Selalu gitu. Tapi kalau kayak yang anak-anak minggu kemarin Pak Paul bisa ngumpulin tuh, itu ngobrolnya ke siapa dulu Pak? Anak sekolah minggu, anak kecil maksudnya. Ya kan Pak Paul kemarin di rumah panggung terus ngajar anak-anak. Ya, itu pertama, mereka kan suka main sama anak saya, anak kecil kan. Mereka anak-anak saya kan lucu-lucu itu kan, waktu kecil-kecil kan lucu-lucu mereka, ginak-ginuk. Anak ini main ke rumah, yuk main sini. Terus kita nyanyiin bintang kecil, saya nyanyi gitar gitu. Terus anak-anak ikut-ikutan. Lama-lama nyanyi bareng, dia manggil temennya. Nanti setiap hari pulang sekolah mereka datang, ketagihan datang, nanti dibikinin bubur kacang hijau. Akhirnya orang 1 jadi orang 5, jadi orang 10. Ini belajar siapa yang belum, ini belum, mereka biasanya kan duduk, belum ada PR, ini belum ini. Anak kecil kan suka ngadu-ngadu begitu kan. Yuk belajar sama-sama yuk. Belajar di matematika, belajar di bahasa Inggris. Ya, belajar, benar-benar belajar ya. Kita nggak kristenisasi loh. Tetapi mereka kemudian belajar tentang nilai-nilai. Ketika ada yang nakal, oh jangan, kita harus saling mengasihi. Mereka mulai mukul kan, yang laki-laki, cowok atau yang jorok, nggak boleh begitu. Kita itu harus umat Tuhan, harus saling mengasihi. Kita harus ngomong yang baik. Mereka Islam semua ya. Jangan bicara agama, kita bicara tentang nilai-nilai. Dari situ kemudian ya mereka nanya, kalau Om kan Kristen, kalau kami kan Nabi Isa itu, oh enggak begitu, itu ceritanya begini loh. Kita cerita tentang Yesus. Dan di Palembang itu ada yang sampai kita baptis ya, kita bawa anak ini, orangnya tuanya percaya sekali sama kita ya. Sampai kita ajak ke Jakarta, enggak, orang tuanya ya percaya aja ya, anak 12 tahun ya. Anak Palembang, anak preman ya. Ibunya bekas pelacur. Bapaknya itu preman pembunuh bayaran. Anak itu kita bawa, dia pasrah aja, orang tuanya seneng-seneng aja ya buat ngerawat. Wesley masih umur 1 tahun waktu itu ya. Kita ajak ke Dufan, diajak ke SeaWorld. Wah senang sekali anak ini ya. Nah begitu ya. Nah itu yang di Palembang, Wesley umur 1 tahun gimana namanya Pak? Anak saya umur 1 tahun, anak saya. Dianya kan mereka kan umur 12 tahun, umur 8 tahun. Oh, itu tiba-tiba main ke rumah Pak Paul gitu. Iya, karena anak saya kan tiap pagi kan dijemur. Anak ini pas lihat. Alami ya, misalnya rumahmu di mana? Kota apa di desa? Di desa Pak, di Nah, Jember. pasti banyak mudah anak-anak lewat kan, bukan kalau di kota kan kayak di apartemen ya susah ya, tapi di apartemen aja gampang. Kita pergi ke kolam renang di apartemen apa di taman apartemen itu kan sering ketemu anak-anak. Ya. Kita bisa mulai dengan begitu. Ngajak main nyanyi, kita bawa gitar atau bawa kita main balon-balonan, ya nanti orang-orang pada kumpul. Ini kamu coba nih, kasihin aja. Ini kamu coba. Mesti nyoba-nyoba. Besok mau Om bawain lagi ya. Nah, janjian lagi, nanti anak-anak kumpul rame-rame gitu ya. Gitu. Nginjili melalui anak-anak itu efektif sekali ya. Orang tuanya masih katut.
Itu ingat nggak Ibu Rebecca Haurgelis? Ibu Rebecca yang di Haurgelis itu anaknya sahabat kami, pendeta, sahabat oma saya, pendeta Zakaria, udah meninggal. Ibu Rebecca Haurgelis ini ngumpulin anak sekolah minggu, ratusan anak sekolah minggu di Haurgelis. Banyak yang terima Yesus, orang tuanya tukang beca, preman. Ibu Rebecca ini dokter. Nah, suatu ketika temennya ini bagiin traktat. Salah, itu enggak boleh. Ya, langsung dituduh kristenisasi, dimasukkan penjara. Ibu Rebecca sama si ibu yang guru sekolah minggu ini masuk penjara, kena 4 tahun. Nah, itu salah, hati-hati. Makanya saya nggak pernah bagi traktat. Ya. Nah, itu hati-hati. Jangan kristenisasi. Kalau mau ngajar matematika, ya gratis. Kita mau, kamu mau belajar gratis? Boleh. Nggak usah bayar. Benar-benar kita bilang ngajarin, jangan kristenisasi. Dan mereka melihat, mereka tanpa sengaja berinteraksi, dia tanya, kita jawab. Ya, kayak Romo Van Lith dulu, Romo yang sebelumnya melakukan kristenisasi. Nah, Romo Van Lith datang, bilang ngapain ini cuman kamuflase semua. Kalau lagi ada ini, kirim foto-foto lagi di gereja, lagi ibadah, padahal enggak, kosong semua. Terus Romo Van Lith, enggak lah, kita bikin klinik, kita bikin sekolah. Enggak pernah diajari tentang Kristen. Tiba-tiba orang ini nanya-nanya sendiri. Nah, kalau saya mau ke gereja gimana? Ngapain kamu gereja? Kamu kan Islam. Nah, dibilang gitu sama Romo Van Lith. Tetapi enggak terbendung, karena mereka merasakan cinta kasih. Akhirnya mereka belajar tentang Yesus di Sleman itu, menjadi kampung Kristen yang tidak bisa diislamkan sampai hari ini. Daerah Sleman, daerah Muntilan, daerah pelayanan Romo Van Lith itu ya. Caranya begitu ya. Cinta yang tak terbendung itu tidak bisa dibohongi, tidak bisa dengan Indomie, tidak bisa dengan itu yang tidak bisa. Nah, kami juga begitu, kita cara melayaninya ya. Jadi jangan kristenisasi ya, jangan. Nyatakan Yesus. Mereka akan bertanya, mereka akan diubahkan, mereka akan terkesan. Oke? Bentar, saya ada tambahan nih. Ada tambahan ya. Saudara, ada orang yang punya karunia persif tadi, yang belum dewasa, saudara. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya akan menghakimi. Suka menghakimi orang lain. Ya. Mudah sekali menghakimi, karena kemampuan analitiknya tajam, dia mudah menghakimi karena dia belum dewasa, masih kekanak-kanakan. Bukan umurnya ya, tapi ininya, emosinya dia. Yang masih kekanak-kanakan, udah tua tapi masih suka menghakimi. Ada kan? Karena ini kan begini, harusnya begini, dia menghakimi, dia nggak peduli perasaan orang lain. Orang yang punya karunia melayani yang belum dewasa, akhirnya dia merasa dirinya diperbudak. Kok saya terus ini, loh, kalau nggak ada yang nyuruh kamu yang beres-beres, kan nggak ada yang suruh kamu datang awal. Kamu yang datang sendiri. Iya, tapi kalau nggak ada saya, siapa yang mau ngerjain? Tapi dia ngomel, saudara, sambil ngerjain sambil ngomel. Ya kan? Karena tidak ada yang menghargai dia. Orang-orang karunia melayani ini, ya, kalau lagi di dalam jemaat, Anda harus puji dia. Waduh Pak, luar biasa, Pak, rendah hati sekali Bapak ya. Jangan, Pak, rajin nemen Pak. Giat ya, itu biar masuk surga ya Pak. Orang ini jengkel, saudara. Merasa dilecehkan. Anda jangan puji motivasi dia. Pak, biar masuk surga ya Pak. Suka datang awal ya Pak. Jengkel dia, tersinggung, saudara. Tapi orang yang punya karunia melayani ini, ya, karena dia belum dewasa, misalnya belum dewasa, Anda caranya gimana? Wah, Bapak ini rendah hati sekali ya. Terus datang, udah berapa tahun Pak begini Pak? Ya, udah 5 tahun nggak pernah bolong ya Pak ya. Rajin begini ya Pak. Wah, saya malu nih Pak sama Bapak jadinya nih. Nah, gitu ya. Dipujinya dengan begitu, orangnya akan termotivasi sekali, saudara ya. Karena dia belum dewasa. Jadi kalau udah dewasa, kamu mau hina saya, mau puji saya, mau sindir saya, enggak urusan, pokoknya saya kerjanya melayani. Ya, ada orang yang punya karunia memberi, saudara. Orang karunia memimpin. Bosi, jadi bosi. Ya, bosi itu apa? Sok ngebos, sok perintah-perintah. Lulus sendiri kerjanya ngapain? Embuh. Oke, dia perintah-perintah aja, saudara ya. Ada ya orang yang sok bosi gitu ya, bosi. Onggak-onggak dia nyuruh-nyuruh orang lain kerja, dia sendiri bosi. Ya, ada orang karunia memberi.
Wah, dionggrong saudara ya, dipuji-puji. Begitu duitnya habis ditinggal, dia nangis saudara ya. Dia memberi, tapi dia nggak tahu kepada siapa. Asal dia diangkat dikit, dipuji dikit, dia kasih saudara. Diangkat, dipuji sedikit, dia ngasih. Ada orang yang punya karunia mengajar. Jadi apa saudara? Sok tahu. Karena belum dewasa, sok tahu dia. Rasanya dia lebih tahu dari yang lain. Orang karunia mengajar ini memang sok tahu saudara ya. Kalau dia belum dewasa, sangat sok tahu. Menyebalkan saudara. Ya, udah tahu, nggak usah ngajarin. Kan kita suka begitu kan akhirnya kan, jengkel gitu loh saudara. Ada orang karunia menasihati, ya artinya kepo. Orang ini jadi kepo saudara ya. Kita sampai capek, saya nggak butuh nasihat kamu. Ya saya tahu kamu sedih. Enggak, aku nggak sedih. Itu ada ya di yayasan kita ya. Udah Pak Paul, jangan ngomel-ngomel. Ya, saya nggak ngomel-ngomel, siapa yang ngomel-ngomel Pak? Iya, nggak usah ngomel-ngomel, nggak baik. Ini orang pengennya menasihati, tapi dia belum dewasa. Ya, karena dia sebetulnya dia pokoknya cuma ingin menasihati, ingin pokoknya menjadi orang yang dituakan, yang pokoknya nasihatnya didengar orang. Karena dia belum dewasa. Bu Lianti, jangan ngomel-ngomel. Bu Liantinya bingung, saya memang begini Pak, ini bukan ngomel-ngomel Pak. Tapi Bu Liantinya ngomel, akhirnya jengkel. Tadinya nggak jengkel, gara-gara dinasihati jadi jengkel saudara. Bukan jengkel sama kondisinya, tapi jengkel sama dia yang nasihatin saudara. Ya, ada yang begitu, betul nggak? Dan orang-orang yang punya karunia kemurahan, akhirnya mudah dimanfaatkan orang, dibully, dimanfaatkan, ya, pecundangi, karena dia dianggap lemah. Karena kamu sih terlalu baik sih, orang begitu, lu kasih kesempatan, lunjak, nah itu loh, ya, karena dia tidak tahu dia harus murah hati kepada siapa, dia tidak punya hikmat. Nangkep ya? Kenalilah karuniamu, bertumbuhlah dalam kedewasaan dalam karuniamu. Oke, lanjut, ada yang mau nanya? Lanjut, ya, Swandayani. Ya, Pastor. Mau tanya. Karunia-karunia ini bisa berubah nggak, Pastor? Enggak. Berarti Ini udah sudah kayak gawan bayi. Oh, oke. Tapi bisa kita dewasakan. Ya. Oke. Ini gawan Jadi bayi kita ya. harus mencari tahu ya, Pastor. Maksudnya diri kita ini yang mana gitu. Ya. Tuhan kasih yang mana. Dan kita perkuat. Kita perkuat. Ini kan gawan bayi soalnya. Ya, kita perkuat. Yang positif, ya, kita latihan. Bagaimana kita menganalisa dengan baik dan memberikan saat yang tepat, memberi masukan saat yang tepat. Jadi nggak semuanya kita tembak semua ya, salah benar. Ya, kalau dulu saya waktu belum dewasa ketemu orang selalu ceritanya salah benar, saudara. Ya, orang kalau yang melayani jangan mau dimanfaatkan. Dia tahu dia senang melayani, tapi jangan sampai dia diperbudak sama orang karena dia suka melayani, disuruh-suruh aja. Ada orang yang begitu ya, laki-laki yang punya karunia melayani, terus ketemu cewek, ceweknya senang bosi, disuruh-suruh terus. Cowoknya ini dipikir senang, padahal enggak. Hati-hati, biasanya di masa-masa muda kita ya, karunia ini belum dewasa, lalu kita serampangan. Ya di masa-masa ini. Tapi sekarang aja masih ada yang begitu kok di gereja, ya kan, di dalam komunitas. Didewasakan ya, didewasakan. Kenali dan dewasakan. Pak Murji. Oh, Pastor, sorry. Kalau dalam satu pribadi nanti aja, Pastor. banyak hal ada yang Biasanya ada tiga, Pak. Biasanya ada tiga, Pak. Tiga. Satu yang paling kuat, lalu ada yang kedua dan yang ketiga menyusul. Selalulah ada. Siap. Makasih, Pastor. Ya, lagi Swandayani. Oh ya, Pastor. Ini apa ada hubungannya dengan yang 60 personality itu, tahu nggak, Pastor ya? Yang INFP, ESFJ itu. Ya, bisa. Itu kan psikologis kan. Ini kan sebenarnya dalam dunia psikologis. Hanya bedanya ini versinya Rasul Paulus kan. Oh gitu. Iya. Kan orang ada Soalnya lagi macam-macam. Ini kan versinya, ini kan profil kejiwaan versinya Rasul Paulus. Oh ya, soalnya yang 60 personality itu kan juga ada kayak, oh kalau hasilnya apa dia counselor gitu, terus kalau hasilnya Ya. apa dia advocate gitu, Bisa. terus kayak, oh Bisa. iya Tapi iya. kan itu kan versinya orang psikologi yang modern. Ini kan versinya Iya, Rasul iya. Paulus. Oh, oke, ini versi Bible gitu Pastor ya.
Ya, oke, Pastor. Cuma mau Menarik tanya ya. itu sih. Ya, thank you, Pastor. Oke, kalau nggak ada lagi, kita tutup dalam doa ya. Luar biasa, nanti minggu depan belajar karunia-karunia roh dan jawatan-jawatan dalam gereja, fungsi dalam gereja, fungsi ya. Dalam Efesus 4 dan karunia roh yang di 1 Korintus 12. Ya, Akira tolong tutup dalam doa. Ya Pak, mari kita selalu berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapak atas pengajaranmu pada malam ini Bapak. Biarkan kami dapat praktekannya dalam kehidupan sehari-hari kami Bapak, dan bisa bertumbuh dalam komunitas kami bersama Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan ya. Kita berarti kurang 2 kali pertemuan lagi ya. Minggu depan fungsi dalam jemaat dan karunia roh. Ya, lalu terakhir kita belajar keuangan dalam komunitas. Ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.